Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kalah dominan dengan yang perempuan yang laki-laki. Ini khusus salam untuk laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeter bertambah lagi, khusus lagi semeter tambah lagi. Baik, pertama saya ucapkan selamat datang bagi kalian para calon siswa dan calon siswi Madrasah Ma'arif NU 14 Sidoarjo. Selanjutnya saya mohon maaf karena pada penyambutan kita kali ini mungkin kalian merasa nggak nyaman ya. Nyaman nggak? Ya. Pena orang libur lesehan. Pena yo. Lening pondok lesehan sudah kan? Sing pondok, sing orang yang pondok ya udah tahu libur lesehan. Nah, silahkan dibagi dulu. Sambil menunggu calon bapak, ibu dan gurumu, mari kita mencoba melantunkan beberapa lagu yang mungkin nanti akan menjadi lagu wajib ketika kita melaksanakan upacara. Mungkin yang DMI atau apa ini sudah tahu ya. Bimna Madrasah ini sudah ya sudah biasa lah kalau yang NI di bawah naungan Ma'arif atau NI semuanya bisa. Mas Madrasah terus kemudian Mas Ma'arif itu. Yang paling utama Bimna Madrasah dengan Mas Madrasah. Sudah siap? Sudah siap? Bambangnya ada yang bisa mendampingi saya? Saya kan grogi kalau suruh nyanyi karena suara saya terlalu bagus. Ya. Nanti kalau saya salah dalam iramannya tolong diingatkan. Pak salah. Sudah bisa belum lagunya? Sudah bisa belum? Nah kita coba ya. Bimna Madrasah. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah, Kau enggankan banyak pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Dengan ungkapan syukur melanjutkan perjuangan. cita-cita mulia.
Menyanyikan lagu Himne Madrasah diikuti oleh seluruh calon peserta diikuti oleh calon siswa-siswi Madrasah Ma'arif NU 14 Sidoarjo. 1, 2, 3. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS Ma'arif 14, anak-anakku sekalian, siswa baru MTS Ma'arif 14 yang berbahagia dan berasal dari segala penjuru, ya. Ada yang dari MI, ada dari SD umum, ada dari SD swasta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini tanggal 15 ke 16 kita dikumpulkan oleh Allah di aula Madrasah Sanawiyah Ma'arif 14 dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada dan kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat salam tidak lupa, mari kita sama-sama kita panjatkan kearifan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menuntun kita ke jalan kebaikan, ngajak keselamatan dunia sampai akhirat. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, anak sekalian, bagi siswa pemula yang baru, ini namanya Madrasah Sanawiyah Ma'arif 14. Ya, sudah berubah-berubah. Waktu Pak Guru dulu namanya bukan Sanawiyah, tapi SMPI. SMPI dulu. Didirikan kapan? Didirikan tahun 1977. Tempatnya apa di sini? Tidak, tempatnya di Gunung Balak. Gunung Balak, kalau kan anak-anak punya ladang yang sebelah utara, itu sebelah pohon beringin, kita ke utara sekitar 300 meter itu dulu ada sekolah SMPI. Situ tadi ya, Sungai Bandar aku ya kenal, Sungai Terang, Sungai Sidoarjo, di ladang melor, enak beringin, situ tadi. Itu dulu sebelah timurnya pasar, sebelah selatannya lapangan olahraga. Ujuannya kantor Koramil, terus kantor polisi, kantor camat. Pak Guru apa berapa kene Pak dia? Ibu guru Pak Guru kan ngapa lah ya. Pokoknya saya di Romwet kebon. Di sana dulu pernah ada kota Gunung Balak. Di sanalah SMPI dulu. Karena tidak ada kemajuan sama sekali, dipindah ke Klong 7, 12 sampai ada Klong 7. Ini kan kelap 10, 9, 7. Namanya masih Sidodadi. Di Pak Guru ini cikal bakalnya SMPI. Masih tua apa masih muda? Anak-anak kelihatannya tua apa muda Pak Guru?
tahu saja. Ini terus terangnya apa tua, muda. Tua apa muda? Perasaannya muda, tapi orangnya kayaknya sudah tua kayaknya. Sudah tua. Telah berubah lagi namanya bukan SNPI tapi MTSAI. SMP Pak Guru mau ujian tahun itu berubah namanya bukan SMP tapi MTSAI. MTSAI itu singkatan apa Pak? Madrasah Tsanawiyah Agama Islam. Waktu aneh ya saya ya, Madrasah Tsanawiyah Agama Islam. Bukan aneh lagi, dulu saya tiap rapat di itu diejek. Pak namanya Tsanawiyah ya Agama Islam Pak. Pokoknya Tsanawiyah agama Buddha ya. Akhirnya setelah begitu berubah tahun berapa 91 berubah jadi MTS Ma'arif 26. MTS Ma'arif 26 sudah tempatnya sudah di Sidoarjo. Pindah ke Sidoarjo ini tahun 1985. 85 pindah Sidoarjo karena Gunung Balak sebagian diangkat transmigrasi ke Pakuan, ke Menggala, ke Dongaji, Mesuci, entek kampungnya kayak Sidoarjo, Brawijaya. Makanya Tsanawiyah digeser ke selatan tahun 1985. Kalau MI-nya ini sudah lama, MI itu berdiri tahun 71. Ya, kalau Tsanawiyah berdiri tahun 77, tapi tempatnya bukan di sini. Yang di sini mulai tahun 1985. Kalau Aliyah, saya masih hafal itu. Saya pendirinya. Aliyah didirikan tahun 1989. Aku sih ora iso ketemu aku ya. Apal. Tapi kalau Alia sudah langsung di sini, kalau Tsanawiyah baru tahun 19. Anak-anak lahiran berapa ini? Rata-rata. Kita ceritain ngono yo. Yo ora apa itu enggak ngerti. Lek mbahmu atau mamamu paling yang ngerti. Tapi yang perlu disampaikan ya anak-anak ya. Perlu enggak? Bangsa Indonesia yang kenal sejarah ya kuno ya. Pendidikan juga perlu. Pendaftaran perlu asal usulin biyen. Ben aja lali kacang lupa dengan kulitnya. Uruwe mek penak kowe. Rekoso bareng tahu. Ya. Pernah rekoso. Dulu Pak Guru itu bukan datang tapi dicari. Golek guru iso teko Srikaton, Sadar Sriwijaya, Jepara sana dulu. Kon bantu ngajar neng Sidoarjo. Sekarang enggak, Pak Gurunya datang minta data untuk ngajar. Kalau dulu cari. Dulu saya sering itu kelayapan dengan Pak Sudirman Latif. Boleh guru kelayapan mana-mana siapa sih gelem bantu. Sampai motor nyilih-nyilih dulu, ada motor butut aja nyilih dulu. Anak-anak sekarang sudah namanya ini sudah Ma'arif dulu 26 di Metro tahun 2000 ganti nama karena pindah Lampung Timur ganti MTS Ma'arif 14. Kalau nanti bapakmu atau mamamu atau mbahmu ijazahnya kok Ma'arif 26 itu waktu belum ada Lampung Timur. Jadi Kabupaten Lampung Timur berdiri tahun 2000 tahun 2000 ya 2000. MTS akhirnya karena menjadi Lampung Timur berubah MTS Ma'arif 14.
Rencana Mewakil juga berubah nanti kalau Lampung Tenggara jadi berubah meneh. Baru Lampung Timur. Kalau nanti yang di belakang berdirinya berarti ganti urutan. Sekarang Sanawiyah itu kayaknya sudah hampir mendekati 90 ma'arif yang ada di Lampung Timur. MTS-nya. Kita masih kebagian ma'arif 14. Kalau sekampung dari Lampung Tengah pindah Lampung Timur masih sama. MTS ma'arif 5. Sekilit soalnya yayasannya sih gaya kono nomornya benar berubah, stempelnya berubah, panggang jimuk nomor 5, MTS Marit 5, MA Marit 5, nggak berubah tadi kalau sekampung terus sekarang, karena sing tukang gaya dan kono, dulu ada yang jadi bupati juga, ada yang dari Pak Dinas, Pak Yunus itu Ketua Ma'arif juga Jalal, akhirnya namanya tetap sekampung sampai sekarang Ma'arif 5, MTS dan aliyahnya. Kalau kita berubah aliyah dulu 17, ganti sekarang aliyah nomor 2. Kalau MTS dari 26 pindah MTS 14. Yang anak sekarang yang baru, karena ini di sini lokasinya tidak muat lagi untuk MA, jadi yang di belakang sana MA ya, diberikan tanah oleh yayasan dan dibangun sudah di sana. Nanti kalau kamu ke belakang itu ada madrasah aliyah 02 di belakang, karena di sini nggak muat lagi. RA-nya ada di Tong 11 Masjid Istiqomah. Karena kalau di sini semua nggak muat lokasinya, karena lokasi setengah hektar, ada masjidnya, juga ada yang lain-lain, itu tidak muat. MA-nya pindah ke belakang, di depan ini tinggal Sanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum. Jadi nanti kalau ada kakak-kakaknya mau sekolah di aliyah di belakang. Kalau nanti ada rezeki ngadepnya ke sana, ya. Aliyah itu ngadepnya ke selatan. Apalagi nanti di aspal, dong sebelah di aspal nanti ngadepnya ke sana. Sementara dari belakang dulu. Jadi kalau Sanawiyah tetap di sini, insya Allah. Ini nanti ada rencana kalau punya duit ya, ditambahi bangunannya, ditingkatkan lagi, nanti tidak muat. Ini informasinya kelas 7 aja 7 lokal. Kelas 8 6 lokal, kelas 9 6 lokal. Jadi jumlahnya 19 lokal. Jadi kalau gedungnya tidak dirubah lagi, bentuknya tidak muat. Itu anak-anak ya, jadi sudah ikhlas masuk di MTS Mari 14. Ikhlas ya, cari ilmu di mana-mana bisa. Tapi niatkan yang baik, tujuannya tolabul ilmi ya. Kalau kurang puas keagamannya, sekitar Maret 14 ini didukung oleh pondok pesantren. Sebelah ini Darussalam. Ya ini panjenengane Kyai Haji Abdul Basit Al-Hafid. Darussalam itu sebelah bambu ini sekitar 30 meter ke sana ada pondok putri yang laki-laki dekat asar. Nanti kalau baru lagi namanya Yamanta, itu khusus perempuan yang akan menghafalkan Al-Quranul Karim. Banyak juga teman-teman kamu yang sudah di sana juga, bahkan sudah Jakarta sudah banyak. Terus kalau ke barat, terus ke utara namanya Pondok Pesantren Subulas Salam. Ini sedang membangun 10 lokal dengan 3 lantai yang pondok putranya. Pondok putranya sudah dulu, pondok putranya bangun lagi 10 lokal 3 lantai.
Karena makin redaknya santri, tidak muat lagi, sakutaan wong 20 ya ora sedeng ya. Paling wong 10 sakutaan. Makanya dibangun lagi 10 lokal, 3 lantai. Insya Allah sudah dicor 1 lantai, 2 lantai, lantai 2 sudah dicor. Tinggal lantai ketiga, terus finishing. Ya, alhamdulillah Pak Yainya ini sedang ke Jawa, tapi pulang sakit. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan panjenengan Kiai Muttaqin Al-Hafid sembuh seperti yang semula, bisa meneruskan pembangunan dan bisa mendidik anak-anak santrinya dengan baik. Lau al-Fatihah. Ya kami puji Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang namanya manusia ya ada sakitnya juga ya. Jadi habis semakan Al-Quran langsung ke Jawa, ikut kataman putrinya, belum selesai sakit. Kemarin malam itu gosah, malam Rebo itu masih diimpus. Kadang belum begitu sembuh betul. Kemudian Pak yang Muttaqin juga pengurus yayasan ini, penasihat ya. Jadi kita didukung dari pesantren. Nah, anak-anak kalau di MTS kurang puas, kita masuk pesantren, nanti agamanya lebih kuat lagi. Ya, lebih kuat lagi. Kalau di sekolah kan semuanya tertulis Latin. Kalau di pondok tertulis Arab semua. Akidah, akhlak dari akidatul awal sampai ke atas lagi. Begitu bisa tajwid. Tajwid dari bawah sampai ke atas. Nahwu sorof bahkan sampai ke Al-Qiyam. Itu urutannya. Kalau di sekolah kan sesuai dengan kurikulum, akidah akhlak judulnya ini, Al-Quran judulnya ini cuma itu. Tapi formal itu diperlukan ijazah formal. Saya kira itu aja anak-anak. Mari kita bersama-sama menghidupkan Ma'arif, terutama MTS Ma'arif 14. Kalau tidak kita siapa lagi ya? Kalau bukan orang Islam siapa lagi? Sanawiyah tidak menerima anak-anak dari lain agama, cukup anak-anak dari Islam ya. Itu kalau ada namanya wayan atau kedut itu bukan di luar Islam, itu orang Islam. Agamanya baru masuk Islamnya, jadi namanya dulu ada namanya Komang, ada yang dari Peniangan itu dulu ada juga, yang sudah tamatan tahun kemarin dari Bali juga. Bahkan ada yang Bali Nusa Tenggara Barat sudah ada, dan Lombok juga banyak. Jadi cuma mirip namanya aja, tapi agamanya tetap Islam. Dan bergabung dengan Ma'arif, insya Allah nanti minggu-minggu ini kita sudah mulai belajar dengan formal. Alhamdulillah juga kita sudah dijauhkan oleh Allah dari COVID-19. Berdasarkan masker sudah dibolehkan. Nah, ini masih ada yang maskeran gas. Hanya kita putih ini maskeran. Sehingga non masker. Kekayaan masker ini juga. Tak burunya tanpa masker, kesuwen mangan maskeran. Boleh tak itu maskernya tak tuku rantai dari barang. Tambah biaya. Ibu-ibu ini berdino diganti rantai. Dan rantai sepedanya rusak, itu rantai ini. Enak-enak akhirnya inovasi baru keluar. Kalau laki-laki terus ganti karet, cantolnya kuping. Ibu-ibu tuku rantai. Lain tali sepatunya kena, sekarang lah belum. Rantai ini tambah rakat. Ya. Jadi anak-anak alhamdulillah kita oleh Allah dilindungi, COVID-nya dipulangkan ke asalnya. Mari tetap kita jaga kesehatan kita masing-masing.
Kalau orang Islam sedina sewengi ya 5 jeding 5 kali ya, untuk sebelum pulang ke rumah sholat dulu ya bersih lagi. Mau berangkat sekolah sholat subuh dulu, terus nanti biasanya kalau sudah berjalan pendidikan sholat duha bergantian. Kalau ke masjid semua nggak cukup ya, gantian kelas yang ditunjuk nanti ada Pak Ben, ini pembinanya namanya Pak Imam Mukhadi ya, pembina maksudnya. Kalau yang bawa mic tadi Pak Nur Wakil itu bidang kurikulum. Nanti kalau Bapak Ibu guru harus sudah masuk kelas masing-masing dikenalkan. Ojo ngambil enak sih ngomong Pak Guru SKI, namanya Ralph, siapa namanya? Kalau dikenalkan namanya juga alamatnya. Siapa ngerti nanti lebaran silaturahim. Itu Pak Guru SKI, Pak Guru IPS, namanya nggak kenal. Jadi nanti kalau ada Pak Guru dan Ibu Guru masuk kelas, suruh kenalan dulu ya. Minta namanya, nomor teleponnya kalau perlu ya. WA sekarang, punya Facebook orang, punya anak lanang orang itu perlu kenal juga. Cewek-cewek, cowok yang itu orang. Maka guru matematika, guru IPS. Ini Pak Haji Mutaropen ini rumahnya jauh ini. Rumahnya apa lu? Bojong ke timur. Tanjung Harapan. Tanjung tapi jadi Harapan. Gua harapannya cabutan. Ini Pak Busroni ini dari Kupung ini. Ini penduduk kecamatan, kantor camat. Ini Pak Jumadi ini kepala MI Ruskanul Ulum. Pak Salam bawah. Kalau belum ada yang belum kenal Pak Jumadi, Pak Salam MI Pak Salam. Wis rotok suwi dari kepala sekolah 40 tahun. Ini Pak Sutopo ini kepala Ruskanul Ulum. NP Bukanul Kerja. Ini masih baru. Kebetulan Pak Sutopo ini murid saya pertama aliyah dulu dengan ibunya itu. Makanya aku tuh tunggu kamu nggak tuh isu datang. Mungkin rambutnya putih. Jadi Pak Imam Muhtadi ini dari Pogo tapi bukan mungkin di Kerja. Ini Pak Nur Wakil, kepala kurikulum ya. Pakai kurikulum, ini juga dulu murid saya juga. Makanya aku situ bunjut, putus ratu akeh banget. Makanya setelah tungguannya mbah dia tambah. Alhamdulillah, panjang umur sehat. Ya. Jadi Pak Yai Nur Mulih tadi kalau bisa doakan orang itu panjang umur sehat ya. Panjang umur terus ya apa juga ya. Lemah terus gerakan panjang umur sehat ya. Bapak ibunya Pak gurunya kalau yang lain-lainnya masih muda. Saya sendiri yang dituakan ini saya sendiri. Saya keluarga jadi dituakan. Saya ini dulu di Aliyah itu ada 6 tahun saya kepala Aliyah itu 6 tahun. Karena saya jadi guru di MIN Kota Bumi, saya absen 5 tahun. Akhirnya diganti Pak Sudirman Latif itu. Terus tahun 2000 saya kembali ke Lampung Timur. Saya tidak minta kemana-mana, saya minta di Ma'arif. Pak kasihnya Pak Yani kan kepala MI Pak Yani. Saya tidak MI Pak, saya minta di Sanawiyah. Karena Sanawiyah itu dulu saya kembali. Waktu itu almarhum Pak Badroni masih di MI, saya gak enak juga. Nanti kalau saya yang kepalanya, jadi saya minta di MI Ma'arif dari tahun 2000 sampai sekarang
sudah 24 tahun. 24 tahun. Pak Guru ini sampai kemarin dulu aku kayaknya. Tapi kemarin saya tanya ke yayasan, dan jadi diterima terus tahun lah aku ngomong. Dan jalan aku nggak sanggup buka. Ya. Jadi anak-anak saya memang sudah tua, jadi bukannya dituakan lagi, memang sudah tua. Juga masih tahu, saya juga pendiri MTS AI tadi ya, SMP tadi. Saya murid pertama. Dulu almarhum Badron itu saya berkalimat, saya masih ingat dulu ada 8 orang MTS pertama lulus itu 8 orang. Kalau aliyah pertama itu 15, saya juga masih hafal murid-murid 15 tuh. Kasih Topo, Putariatun, Bu Muhiro almarhum itu, terus Pak Iryah, Solika, Kanur Hasanah, ya apa lamian, temu wongnya ya apa gelap, sering ketemu juga. Dan sudah pulang ke alam barzah, Bu Muhiro, ya, Muhiro, dulu rumahnya Blok 9, anaknya Bapak Imam Sujono, sudah pulang. Jadi masih hafal. Ada Nur Salim itu di Ladang Bantar, pedagang apa itu? Pedagang pisang. Ada Cianto, ada Usi Gendut itu yang punya mobil tetes tebu. Sugih juga Pak Guru ini sampai saya kalau di mobil, muridnya di mobil. Karena rezeki dari tebu, urusi mobil tetes tebu. Pak Guru tetes sopo ini. Jadi Pak Jumati tetesan air mata. Ini nanti Pak Guru yang Bu Guru dan Pak Guru yang lain kenalan sendiri-sendiri ya. Yang depan ada saya kenalkan. Dibantu oleh tenaga kerja itu namanya ada Pak Imam, Pak Saifullah, ada Pak Fahmi, ada Pak Angga ya. Nanti urusan administrasi. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya doakan anak-anak semua dan keluarganya selamat, tidak ada apa-apa. Ya. Panjang umur, sehat. Begitu juga Pak Ibu Guru yang ikut meramaikan Ma'arif juga panjang umur, selamat, sehat. Ya. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya atau beberapa orang guru yang belum dikenalkan. Kalau sama saya sudah kenal ya, sudah kan, sudah tahu kan, belum tahu, tapi sudah dikasih tahu sama Pak Kepala. Nama saya siapa? Pak Imam. Hah? Pak Imam. Mau? Nama saya Pak Imam. Ya, berarti ada yang nyambung. Nama saya Nur Wahid. Saya wakil dari beliau Bapak Haji Mariani bidang kurikulum. Dan nanti yang akan erat kaitannya dengan kegiatan kalian akan bertemu dengan beliau Pak Imam Muhtadi. Mohon untuk berdiri. Atau sudah berdiri ini? Oh, ya, beliau Pak Imam Muhtadi. Beliau ini Bapak Sutopo. Ya, kayak nama pahlawan itu ada ya, pahlawan namanya Sutopo itu ya. Ya. Ya, terima kasih. Beliau ini selain kepala MI, dia juga ngajar di madrasah kita. Nanti kalian akan ketemu, nanti akan ada jadwal. Terus samping beliau ini adalah Bapak Ahmad Junardi. Ya. Terima kasih. Yang sampingnya lagi Bapak Busrodi. Pak Kepala mau dikenalkan lagi atau tidak, atau sudah kenal? Namanya siapa? Pak? Siapa? Bapak? Oh ya, Pak Haji Mariani. Dia adalah kepala madrasah kita.
Terus kemudian yang sampingnya lagi itu Bapak Haji Muta'arrofin. Monggo Pak. Ini Bapak Ibu, Bapak gurunya. Masih ada beberapa orang Bapak guru. Pada kesempatan hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada suatu urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Maklum, yang ngajar di tempat kita ini itu kebanyakan juga ngajar di tempat lain yang seperti itu. Jadi pada kesempatan hari ini beliau tidak bisa hadir. Kita mulai dari ibu-ibunya. Nih, ibu yang cantik, masih fresh, masih muda kayaknya ya. Masih sama kayak kalian ya? Imut-imut apa amit-amit? Awas nanti kalau kasih tahu kan manggil ibunya, ibu yang amit-amit bicaranya. Itu adalah guru bimbingan konseling. Jadi nanti kalau ada masalah apapun kalian mau curhat sama ibu itu. Namanya Ibu Ainis. Silakan berdiri. Saya tidak melanjutkan namanya karena namanya panjang sekali. Saya takut menghafal namanya terus nanti malah lupa dengan yang di rumah. Oke. Untuk selanjutnya itu ibu yang sampingnya itu adalah Bu Ana. Silakan berdiri Bu. Itu Bu Ana. Bu Ana ini guru yang akan memberikan materi tentang hitung-hitung sama kalian. Nanti kalau masalah hitung-hitungan sama beliau. Dan nanti join partner dengan Pak Imam tadi. Sampingnya lagi itu ada Bu Husnul Khatimah SPD. Monggo Bu, silakan berdiri. Ya, mungkin yang rumahnya Plon 9 belakang Simpang Mujari ke belakang itu sudah tahu. Dilanjut lagi sampingnya ini ada Bu Ari Widiawati. Monggo. Morning, my student. Morning. Ya, ini adalah salah satu guru bahasa Inggris yang jalan ini. Dan kalian nanti akan selalu diajak berbicara menggunakan bahasa Inggris oleh beliau. Siapkan mentalnya, kalau nggak bisa bahasa Inggris nanti pakai bahasa Jawa halus saja Bu ya. Iya, paham. Oke. Terus kita lanjut yang sampingnya ini juga partner dari Bu Ainis, namanya Bu Hima Tulmarfuah. Monggo berdiri. Assalamualaikum. Ya ini salah dua karena guru BK-nya dua, tidak salah satu, salah dua dari guru BK. Ini adalah partner dari Bu Ainis. Selanjutnya itu ada Bu Rate. Silakan berdiri. Ya, saya jadi ingat Bu Rate ini adalah salah satu murid saya, termasuk Bu Hima ini salah satu murid saya. Pak Kepala tadi bilang saya sudah tua karena murid saya juga ada yang ngajar di sini. Berarti saya tua nomor 2 karena murid saya juga ada di sini ya. Dan sekarang menjadi partner guru, tidak ada murid lagi antara saya dengan beliau. Partner guru, kalau saya salah juga saya ditegur sama beliau, kan seperti itu. Oke, lanjut lagi Bu Linda, silakan berdiri Bu. Ya, ini Bu Linda ini yang akan memberikan informasi terkait dunia seisinya masuk dalam kategori pelajaran IPS. Jadi nanti kalau kalian ingin tahu tentang isi dunia, perbintangan dan lain sebagainya, tanyakan sama beliau. Ya. Selanjutnya ada ilmu tentang alam. Kalau tadi dunia, ini orang yang membidangi ilmu tentang alam, IPA. Monggo Bu berdiri Bu Ino Kurnaisi. Ya, ini. Jadi nanti kalau kalian mau tanya tentang pesawat kok bisa terbang, terus nanti jatuh sendiri, tanya sama beliau. Ya. Kalau kalian kan biasa jatuh, itu udah biasa. Ya. Selanjutnya ini ada ibu yang membidangi ibu negara lah, bisa dibilang seperti itu. Ya. Karena beliau yang membidangi bahasa, walaupun memang dalam sejarah ternyata bahasa Indonesia itu tidak ada yang pernah pinter gitu ya. Ada sih, cuma tidak 100%. Nah, maka kita tetap harus belajar bahasa Indonesia. Ya, monggo Bu Septi. Oke, ini Bu Septi, guru bahasa Indonesia ya.
wong Indonesia belajar bahasa Indonesia tur kono ya bangga ra iso kan yo banget kan maka nanti perdalam ilmu tentang bahasa Indonesia dengan bahasa itu. Yang selanjutnya ini masuk kategori guru yang baru saja bergabung dengan kita. Saya juga nama lengkapnya itu belum tahu ya. Kemarin itu cuma digandengkan dengan suaminya, istrinya Pak ini gitu. Ya, tapi saya dapat bocoran tadi pagi beliau guru baru yang akan mendampingi kalian nanti. Nggak tahu nanti pelajarannya apa. Saya juga ini. Yang penting kamu kenal dulu lah. Bu Mutiara, monggo Bu. Baik. Udah ada ya bau-baunya itu udah ada ya. Ya wajahnya memang kayak wajah orang Sunda gitu. Oh, Lampung ya? Iya, saya juga asli Lampung Bu, lahir di Lampung saya. Cuma saya nggak bisa bahasa Lampung gitu ya. Ya silakan dulu Bu. Ini beberapa Bapak Ibu di luar guru kita yang bisa kita kenalkan. Oh ya masih ada satu lagi. Coba kita senam leher dulu deh. Leher dulu, giling-gilingan kepala. Tengok ke belakang, di belakang itu ada seorang guru olahraga yang duduk ganteng di sana itu masih bujang. Itu namanya Pak Alif. Tolong kasih salam dulu Mas, sapaan sama anak-anak kita. Iya. Itu namanya Pak Alif Jawari ya, beliau ngajar olahraga. Beliau masih bujang tingting. Kalau kamu punya Mbak Yu yang cakep, soleh-solehah, hafal Quran bisa, tawarkan ke Mas Alif ya. Terus kan, oh ya satu lagi mana yang belum tak kenal? Oh iya Mas Fahmi itu yang ganteng yang selalu pegang HP di sana itu tim tata usaha kita, namanya Mas Fahmi. Sudah ada yang kenal saya di sini? Udah. Coba tadi kan Pak Wakil memperkenalkan guru-guru dan stafnya. Pasti kalian ada yang melihat saya di belakang. Nah, enggak. Yang tahu nama saya, nama panjang, nama panggilan, terus rumahnya mana, tanggal lahir, tanggal lahir tempat, yang bisa jawab benar tak ada duit. Enak semua nih. Yes, nama saya siapa tadi? Alif, paling enak dihafal. Pokoknya kalau ketemu saya, wakai jenenge guru Wijaya pertama dulu. Apa? Alif. Sesuai dengan guru Wijaya, saya ini anak pertama. Jadi saya dikasih nama Alif. Bukan berarti terus adik saya dikasih nama Saju ya. Bukan seperti itu. Nah, saya di sini tepat 1 tahun. 1 tahun saya mengajar di MTS Sidoarjo. Dulu pertama masuk itu tahun 2021 setelah tasrik. Ini udah tasrik belum? Sambung pas. Ini adalah 1 tahun saya mengajar di MTS Sidoarjo. Dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan buat mengajar olahraga dan ekstrakurikuler olahraga. Saya pernah mengajar ekskul voli di sini pernah, tapi nggak lanjut. Terus sampai sekarang istiqomah di cabang futsal. Jadi olahraga sementara untuk di MTS ini ada 2. Yang pertama futsal dan kedua volley. Volley salah satunya jersinya saya pakai. Saya pakai ini jersey volley. Ada yang main volley? Ada yang mau ikut volley? Ngajar pemain-pemain lama saya tanyakan, Pak, untuk ekskul futsal dan volley itu udah ada namanya belum Mas Alif? Nah, ini PR buat saya dan jajaran pengurus ekstrakurikuler untuk membuat nama
Ponorogo. Dan alhamdulillah 1 hari, 1 bulan, 1 tahun sampai sekarang ini kita sudah mempunyai nama paten sekaligus logo kebanggaan kita sendiri. Untuk futsal itu kita pakai logo gajah putih, dan kalau untuk yang volley kita menggunakan bintang 1. Apa sih bintang 1? Semoga harapan kita volley di MTS Madrasah 14 Sidoarjo ini bisa jadi nomor 1 selampung. Amin. Terus kalau untuk futsal alhamdulillah untuk prestasinya selalu meningkat. Gak gitu aja. Kemarin selama saya mengajar di sini 1 tahun triple winner. Tahu nggak triple winner itu apa? Ada yang bisa bahasa Inggris? Tri itu apa? Triple winner, 3 kali juara dalam 1 tahun itu sungguh luar biasa. Sebenarnya mau pengen triple winner, tapi ada 2 turnamen yang belum bisa bawa pulang trofinya. Ya, triple winner diantaranya juara 2 di kecamatan sebelah, dan juara 1 2 kali di kecamatan sendiri, yaitu di ajang futsal Ramadan Cup. Baru puasa kemarin, puasa kita turnamen alhamdulillah menyapu gelar juara 1 semua 2 kali, luar biasa. Tepuk tangan. Kalau harapan saya sebagai guru olahraga, bukan hanya di futsal dan bola voli, sebenarnya masih banyak pengen mengadakan ekskul olahraga yang lainnya. Tadi kan sudah disampaikan dengan Pak Imam, kalau emang kalian mempunyai bakat, Pak aku bakatnya yang bulu tangkis, Pak aku bakatnya di tenis meja, ya monggo, nanti akan kita carikan pelatih lagi. Kita akan carikan pelatih, bakat dan minatmu akan terus digali, karena di MTS ini nggak cuma belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi juga olahraganya juga diopeni. Bahkan saya punya cita-cita untuk MTS Sidoarjo ini pengen mengadakan yang namanya POM. Apa itu POM? Pernah dengar POM nggak? POM, tahu nggak? Ada yang tahu? Mungkin di Lombok Timur dan bahkan di Lampung itu belum ada yang namanya POM. POM itu adalah pekan olahraga madrasah. Saya pengen banget di sini di MTS ini buat kegiatan rutinan. Kalau nggak bisa 1 tahun sekali, paling tidak 2 tahun sekali, kayak Piala Dunia. 2 tahun sekali kita mengadakan POM, pekan olahraga madrasah. Kita jadi tuan rumah. Sangat bangga maksudnya. Ya, amin. Semoga kalau tidak bisa tahun ini ya tahun depan. Itu harapan saya. Mungkin hanya itu sih yang bisa saya sampaikan untuk memenangkan ekstrakurikuler olahraga. Setelah ini nanti kalau udah masuk sekolah seperti biasa, nanti akan ada formulir. Kalian mau masuk di ekskul mana itu terserah kalian. Yang jelas yang pertama futsal, volley, terus pagar nusa, bela diri ada yang anak bela diri sini ikuti aja. Apalagi yang cewek-cewek itu kesempatan emas, karena kemarin untuk pagar nusa kita juga juara 1 di Ramang Utara untuk pagar nusa. Atlet pagar nusa di sini ada banyak loh.
atlet Padanusa yang ada di MTS itu banyak. Kemarin aja orang dua semua juara satu semua. Ada di bobot 50 kilo dan ada di bobot di 70 kilo. Semua juara satu semua. Hebat pokoknya. Jadi lanjut ekskulnya yang pertama adalah futsal, volley, bola diri Padanusa, dan yang terakhir pramuka. Jadi kalian kalau di SD itu sudah sering membela nama sekolah masing-masing, pramukanya sering juara kesana kemari. Kita gali lagi, kalau bisa di MT juga kalian bisa memberikan juara juga buat sekolahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.